Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat sore. Salam Patunggilan. Berjumpa kembali pada sore hari ini di dalam kebaktian Jumat Keluarga Batik, Jumat tanggal 25 Maret 2022. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki kebaktian keluarga pada sore hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kebaktian keluarga pada sore hari ini kami lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selamanya. Terimalah salam rasuli. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 183. Kita nyanyikan baitnya yang pertama saja. Saudara yang terkasih, tiba waktunya untuk kita semua bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Untuk itu mari kita menyiapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami hendak mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap tarikan nafas yang kami alami, setiap keadaan baik yang diterima dan dirasakan setiap anggota tubuh kami, sungguh kami merasakan bahwa itu adalah berkat yang tiada terkira, yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami telah menyelesaikan pekerjaan kami pada hari ini. Dan pada saat ini kami bersama dengan seluruh anggota keluarga kami berkumpul menghadap kehadirat Tuhan. Tuhan, kami mengakui segala dosa dan kelemahan kami di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa kehidupan kami cacat bercela. Tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Engkau berkenan untuk mensucikan dan melayakkan kami untuk boleh duduk diam di hadirat-Mu. Tuhan, di tengah-tengah kebaktian keluarga yang kami bangun, kami juga hendak membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Sungguh kami memohonkan pimpinan Roh Kudus-Mu, memimpin hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada sore hari ini diambil dari 2 Korintus bab 5, ayatnya yang ke-6 sampai 15. Demikianlah sabdanya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya,
bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kami. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah sabda firman Tuhan pada sore hari ini. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, lebih-lebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan yang menjadi dasar renungan kita pada sore hari ini menyatakan bagaimana Rasul Paulus dapat bertahan di dalam penderitaan yang ia alami selama ia mewartakan Injil. Bapak, Ibu, dan Saudara, perlu kita ingat bahwa Rasul Paulus bersama dengan Timotius di dalam karya pelayanannya, mereka harus menanggung sebuah beban yang begitu berat, sebuah penderitaan jasmani yang harus mereka alami di dalam perjalanan kehidupan mereka. Melalui bagian yang kita baca, Rasul Paulus ingin menunjukkan bagaimana ia bersama dengan Timotius dapat melampaui segala penderitaan itu dan tetap tabah menerima segala keadaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesadaran bahwa kemah yang berada di dunia ini adalah kemah yang fana, kemah yang sementara, dan juga keyakinan bahwa di akhirnya nanti Rasul Paulus bersama dengan Timotius dan seluruh orang percaya akan mendapatkan kemah yang kekal abadi di surga. Itulah yang membuat Rasul Paulus bersama dengan Timotius memiliki ketabahan dan keteguhan di dalam mereka menjalani tugas dan karyanya, meskipun kesengsaraanlah yang harus mereka alami. Dan bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus menyatakan bahwa kerinduannya yang utama adalah dengan sesegera mungkin meninggalkan kemah yang sementara ini. Karena apa? Bagi Rasul Paulus, sesuatu yang begitu mulia ketika ia bisa mengalami, melihat, dan merasakan keberadaan Tuhan Allah di surga yang mulia. Rasul Paulus menyatakan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan oleh karena percaya, bukan karena melihat. Karena memang di dunia ini kita tidak bisa melihat bagaimana wujud Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, lantas ketika kita bersama-sama diajarkan bahwa kemah tubuh yang kita miliki di dunia ini adalah tubuh yang fana dan sementara. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita memperlakukan kehidupan tubuh dan waktu yang sementara ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus mengakhiri pengajarannya dengan mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui pesan terakhir Rasul Paulus ini kita bersama-sama diajarkan
bahwa kesementaraan itu pun, waktu yang begitu pendek itu pun, usia yang begitu terbatas, tubuh yang begitu terbatas itu pun tidak boleh kita hidupi semata-mata demi diri kita sendiri. Kita diminta untuk menghidupi kehidupan yang sementara ini hanya untuk Dia. Lantas, apakah tidak ada bagian atau porsi atau tempat untuk kedagingan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, perjalanan iman Kristen mengajak kita untuk bersama-sama belajar sedikit demi sedikit mengeliminasi apa yang menjadi kebutuhan kedagingan kita. Sungguh kita percaya bahwa gambar Kristuslah yang menjadi teladan kehidupan kita. Dan saat ini pun kita berjalan menuju ke sana. Apakah kita bisa melunturkan segala kedagingan kita? Kita tidak tahu pasti jawabannya. Apakah sampai akhir kehidupan kita sungguh-sungguh kita bisa sempurna di hadapan Tuhan Allah? Kita tidak pernah tahu jawabannya. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kita menyadari kehidupan kita berjalan menuju gambar Kristus yang kita hidupi di dalam kehidupan. Keinginan daging kita coba untuk tekan. Keserakan kehidupan kita coba untuk tiadakan. Sakit hati, hati yang mudah tersinggung, hati yang mudah tersulut, kita coba untuk kuasai dan kendalikan. Pertanyaan bagi kita semua saat ini adalah, maukah kita hidup untuk Dia? Kesementaraan yang begitu terbatas, apakah kita mau untuk mempersembahkan bagi Dia? Kiranya di dalam masa permenungan kita, di dalam masa Prapaskah ini, dan juga ketika kita juga bersama-sama belajar untuk bertirakat, kita dimampukan untuk sedikit demi sedikit maju dan menuju kepada gambar Kristus yang akan kita hidupi di dalam dunia ini. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyambut renungan kita pada sore hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 436. Kita akan menyanyikan baitnya yang pertama. Bersama-sama kita juga akan menghaturkan amplop Prapaskah ketiga sebagai pisungsung kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan Kidung nomor 436, baitnya yang pertama.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menaikkan doa dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, bila mana di dalam menjalani kehidupan yang sementara ini, seringkali kami masih mencari kepentingan, kesenangan diri dan daging kami. Kami tidak mau mempersembahkan kehidupan yang sementara ini bagimu. Kami masih mementingkan mencari keuntungan bagi daging kami, bagi ego kami, dan juga bagi diri kami. Saat ini kami mau belajar bahwa di dalam kesementaraan yang kami alami, sungguh kami hidup hanya untuk Engkau. Mampukan kami untuk menekan kedagingan kami, kerakusan kami, ketamakan kami, ego kami, kemarahan kami, kemuraman kami, kekhawatiran kami. Mampukanlah kami untuk berjalan menuju kepada gambar Kristus, agar supaya di dalam hari-hari yang kami alami, kami dimampukan untuk menyatakan kehidupan yang serupa dengan Kristus. Kami mau belajar, kami mau dibentuk, kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Pada sore hari ini kami bersama-sama bersatu hati. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini harus mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, oleh karena usia senja, para orang tua kami di dalam usia senja, dan juga keringkihan tubuhnya. Kami pasrahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan menyatakan kasih dan pemeliharaan atas diri dan kehidupan saudara-saudara kami. Kami juga hendak berdoa untuk patunggilan yang kami hidupi, persekutuan kami, Gereja Kristen Jayawetan Pasamuan Sukoanyar. Di dalam setiap program yang kami jalankan, setiap peribadahan yang kami bangun bersama-sama dengan saudara kami, mampukanlah kami untuk menyatakan bakti yang sejati, mampukanlah kami untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh di dalam pelayanan kami. Kami hendak berdoa untuk seluruh parogo, seluruh anggota majelis jemaat, penatua, diaken, para pamong sekolah minggu, guru-guru katekisasi, seluruh badan-badan pembantu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara kami untuk turut ambil bagian di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga hendak berdoa untuk setiap keluarga kami masing-masing, di dalam setiap pekerjaan yang kami alami, di dalam setiap kehidupan yang kami alami bersama dengan keluarga kami, di dalam setiap pengalaman hidup yang kami alami bersama dengan anak-anak kami, istri dan suami kami, orang tua kami. Tuhan memberkati. Mampukanlah kami juga untuk menjadi orang-orang yang tertib, agar supaya keadaan yang saat ini kurang baik ketika pandemi belum berlalu, melalui kehidupan kami yang tertib, keadaan menjadi lebih baik. Jangan biarkan kami untuk terjatuh di dalam kekhawatiran. Mampukanlah kami untuk senantiasa beriman bahwa di dalam keadaan dan situasi apapun, Tuhan tetap memegang kendali. Pekerjaan yang kami lakukan sehari-hari, Tuhan sendiri yang memberkati. Kami juga hendak berdoa untuk bisungsung yang telah kami kumpulkan pada saat ini. Kami pasrahkan di hadapan Tuhan dengan penuh ungkapan syukur. Dan kami percaya bahwa ketika Tuhan memberkati bisungsung kami, apa yang telah kami aturkan ini sungguh boleh menjadi berkat, terkhusus bagi karya pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Kami juga hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memulihkan, Tuhan merengkuh setiap warga negara Indonesia, saudara-saudara kami dimanapun berada, dengan rengkuhan tangan kasih Tuhan.
para pemimpin kami, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami hendak melanjutkan aktivitas dan kehidupan kami pada saat ini, dan pada akhirnya nanti kami akan mengistirahatkan badan kami. Kami pasrahkan hidup, kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Demikianlah doa dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya kesementaraan kehidupan tidak mengajarkan kita hidup demi diri, perut, dan juga ego kita. Tetapi kiranya kita dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang sementara ini hanya untuk dan bagi Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk tetap setia dan melawan setiap godaan bertekun di dalam Tuhan. Tuhan memampukan dan mengiring langkah kita. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan terang kebijaksanaan daripada Roh Kudus, senantiasa hadir, membersamai dan berkarya di dalam kehidupan dan juga keluarga panjenengan semua, mulai dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah kebaktian kita. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas pada malam hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Patunggilan.